aku Sheila. Untuk kamu yang berhasil melewati tahun 2020 dan bertahan sampai hari ini, aku mengucapkan selamat datang di 2021 yang penuh dengan harapan. Oke, aku bisa bilang memang tidak semua hal permasalahan yang kita alami di tahun 2020 bisa sirna hanya dengan pergantian tahun. Tapi dengan semangat yang kita miliki dan semoga masih terus membara sampai di akhir tahun 2021 nanti, kita bisa menciptakan perubahan-perubahan dari diri kita sehingga kita bisa membuat 2021 lebih cerah untuk kita semuanya. Dan di video kali ini aku akan berbagi apa saja hal-hal yang dari pengalaman aku menghalangi aku untuk bisa menciptakan kesuksesan dalam mencapai resolusi. Ada 3 hal yang membuat aku pengen sharing banget ke teman-teman semua hari ini, yang aku berharap 3 kesalahan ini nggak terulang lagi di diri aku, dan juga kalau ada yang pernah merasakannya juga, semoga ini nggak terjadi lagi. Yang pertama adalah membuat goals, resolusi yang terlalu banyak. Membuat resolusi yang terlalu banyak memang terdengar bisa membuat kita bisa berubah menjadi berbagai macam hal yang emang kita pengen banget. Dalam satu tahun yang segitu panjangnya, kita bisa menjadi seorang yang sangat-sangat berbeda. Tapi kenyataannya sebenarnya untuk menciptakan satu resolusi yang sukses aja itu membutuhkan usaha yang tidak sedikit dari diri kita sendiri. Jadi dari pengalaman aku, lebih baik punya satu resolusi tapi berhasil daripada punya 10 tapi tidak ada satupun yang berhasil. Ingat tentang teori produktivitas, bahwa produktif itu artinya menghasilkan, bukan sibuk menciptakan berbagai macam hal tapi nggak ada yang jadi. Kesalahan yang kedua adalah tidak membuat action plan menuju resolusi yang kita buat, sehingga tidak ada usaha yang terukur setiap harinya, setiap waktunya untuk bisa mencapai resolusi yang kita mau. Kesalahan aku pada masa aku waktu masih SMA, aku dulu punya cita untuk bisa masuk ke universitas ternama. Tapi aku cuma berandai-andai aja dan cuma berharap aku bisa masuk ke universitas itu dengan upaya yang pokoknya belajar gitu. Tapi nyatanya setelah tahun ketiga, aku tahu aku nggak mengalami perkembangan yang signifikan untuk bisa mencapai cita-cita aku. Artinya mungkin ketika aku tes hasilnya nggak bagus gitu. Untuk bisa mencapai cita-cita itu, pada masa itu aku membuat agenda yang mencatat kira-kira apa saja pencapaian harian yang harus aku bisa capai untuk bisa mencapai ke cita-cita aku tadi. Dan berdasarkan agenda tersebut, aku membuat daftar kira-kira hari ini harus bikin apa, kira-kira hari ini harus bisa menyelesaikan berapa soal, kira-kira nanti di bulan selanjutnya aku harus bisa mendapat nilai berapa. Dan adanya perencanaan yang terukur secara waktu dan juga secara usaha membuat aku bisa melihat kira-kira sejauh mana sih aku ini dengan cita-cita aku, apakah udah makin dekat atau makin jauh. Dan adanya agenda atau evaluasi dalam bentuk apapun yang kalian bikin itu bisa membuat kalian merasa lebih dekat dengan cita-cita kalian. Sebagai contohnya yang paling simpel, contoh kalau misalkan teman-teman punya resolusi bisa bangun pagi di tahun 2021. Bangun paginya mungkin jam 4 pagi setiap hari. Beberapa action step simple yang bisa kita lakukan adalah pertama menentukan jam tidur kita, kira-kira jam berapa, setiap harinya kita tidur jam berapa. Terus kalau misalkan kita mau pasang alarmnya jam berapa. Dan yang ketiga, tetapkan reward dan punishment kalau misalkan teman-teman bisa mencapai atau tidak mencapai resolusi tersebut. Dan tetapkan juga batas waktunya, kira-kira resolusi yang tadi untuk bangun pagi tadi bisa tercapai di tanggal keberapa di tahun 2021. Hal ini bisa membantu kita untuk memacu dan fokus pada target yang mau kita tuju. Oh iya, agenda yang kupakai untuk atur jadwal harian supaya bisa capai resolusiku namanya agenda UI. Quotes-nya lengkap dan desainnya super lucu. Kalau kalian suka journaling, kalian pasti suka. Cek di Instagram @sm.uistore ya. Gitu. Permasalahan yang ketiga, menurut aku ini yang paling penting, karena dari apa yang aku baca selama tahun 2020 adalah sebenarnya manajemen waktu itu nggak ada, yang ada tuh manajemen diri. Bagaimana kita bisa mengontrol fokus, ekspektasi, dan juga prioritas kita untuk bisa mencapai apa yang kita benar-benar inginkan. Dan biasanya penghalangnya itu adalah kebiasaan untuk menunda-nunda pekerjaan. Hayo, siapa yang kemarin tahun 2020 ngerasa kayak waktunya banyak banget, jadi kayak udahlah ntar aja ngerjain resolusinya, kan masih jauh, masih bulan Januari, masih bulan Februari, sampai tahu udah bulan November atau mau deket-deket bulan Desember dan kayak merasa nggak mencapai apapun. Haha, aku juga.
menghindari hal itu, aku membaca suatu filosofi dari Jepang yang sangat bagus banget untuk diterapkan, yaitu namanya Kaizen. Oke, Kaizen itu apa sih? Kaizen dalam bahasa Jepang itu bermakna continuous improvement atau change for the better. Di sini fokusnya Kaizen itu bagaimana caranya kita bisa memulai sesuatu dengan aksi-aksi atau langkah-langkah kecil yang bisa pelan-pelan membawa kita pada pertumbuhan, perkembangan yang berkelanjutan. Pembelajaran tentang Kaizen ini aku dapatkan secara praktik dari TED Talk yang aku tonton dari Stephen Dunayer. Di sini dia bercerita pengalamannya bagaimana dia menjadi dari seorang anak yang malas banget belajar bisa menjadi seorang investor yang sukses, dan tidak hanya di bidang bisnis aja tapi juga di berbagai sektor bidang kehidupannya. Jadi Stephen Dunayer ini dulu ketika dia masih menjadi anak sekolah dia biasanya membuat rencana untuk bisa belajar 5-6 bab sehari, dan dia mengubahnya menjadi belajar 5-6 menit sehari, tapi yang penting dia belajar di hari itu. Kebiasaan yang dilakukan sejak dia kecil lama-kelamaan membantu dia untuk fokus pada continuous improvement atau perkembangan secara berkelanjutan, meskipun tuh kecil banget tapi itu terus bertumbuh setiap harinya. Ibarat kata jika kita bertumbuh 1% setiap harinya itu lebih bagus daripada 0% atau bahkan minus, ya kan, setiap harinya. Dan aku mempraktekkan hal ini di tahun 2020 kemarin untuk bisa membantu aku mewujudkan goals bisa baca buku setiap hari. Jadi langkah yang aku lakukan adalah biasanya sebelum tidur aku selalu pengen banget melakukan hal-hal yang entertaining, karena mungkin seharian udah capek banget kan, entah tonton Netflix atau mungkin nonton drama Korea atau mungkin apalah yang lain ya, yang sifatnya entertaining. Aku manfaatkan hobi aku yang suka entertaining diri aku sebelum tidur itu menjadi suatu reward untuk bisa membangun kebiasaan membaca. Dan yang aku pasang di mindset aku untuk menunda-nunda kebiasaan memulai untuk membaca itu adalah dengan memasang mindset, oke, bukan baca satu bab hari ini, yang penting aku bisa baca satu kata setiap harinya di buku yang mau aku baca. Dan dengan hook satu kata tadi itu membuat aku tergerak untuk memulai membaca, dan pasti nggak baca satu kata doang lah ya, jadi pasti bakal satu kata, lama-lama baca satu kalimat, jadi satu paragraf, dan akhirnya berlembar-lembar, dan akhirnya itu membantu aku sepanjang 2020 untuk mengembangkan kebiasaan membaca setiap malam gitu. Itu merupakan contoh kecil, dan sebenarnya mindset yang penting mulai aja dulu, meskipun sekecil apapun langkah yang kamu mulai itu lebih penting daripada nggak melakukan sama sekali, dan membantu kita untuk bisa membangun mindset bahwa sebetulnya cita-cita kita yang super besar itu kalau kita breakdown menjadi lebih kecil itu sangat bisa kita lakukan, dan lama-kelamaan kalau kita tekun dan berfokus pada perkembangan tiap harinya itu bisa membantu kita untuk bisa mencapai cita-cita kita yang super besar tadi gitu. Nah, itu tadi adalah 3 kesalahan versi aku. Dan kalau menurut kalian, kesalahan apa sih yang bisa membantu kita untuk gagal dalam membuat resolusi? Tolong tulis di kolom komen ya. Oke, itu aja video dari aku. Terima kasih, semoga kita bisa belajar bareng dan sharing di sini. Terima kasih, dadah.